Bagaimana mencegah risiko bahaya akibat membentak anak? Meredam emosi dapat mencegah timbulnya perilaku buruk dari anak akibat terlalu sering dibentak. Namun, bila sudah terlanjur, cobalah memperbaikinya agar terhindar dari bahaya akibat membentak anak. Tips di bawah ini semoga bisa membantu Anda. 1. Tarik napas dalam-dalam. Setelah kelepasan membentak atau menyakiti hati anak, lakukan teknik relaksasi untuk redakan amarah dengan tarik napas panjang paling sedikit 3 kali. Hindari mengeluarkan kata-kata yang membuat anak semakin merasa sakit hati. Ketika sedang dilanda emosi, tubuh menjadi lebih tegang. Tanda-tandanya berupa napas pendek, otot-otot menegang, dan jantung berdebar dengan hebat. Menarik napas dalam-dalam bisa membantu agar Anda rileks dan bisa berpikir jernih. 2. Minta maaf dan bertanggung jawab. Jika Anda kelepasan marah, jangan malu untuk meminta maaf kepada si kecil. Selain mencegah bahaya membentak anak terhadap jiwanya, Anda juga memberi contoh pada anak untuk meminta maaf serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Sampaikanlah maaf dengan nada yang tenang, misalnya dengan berkata, "Maaf ya, nak, ibu jadi terbawa emosi tadi dan membentakmu." Hal ini mungkin membuat anak bisa memaklumi kesalahan yang Anda lakukan dan perasaannya pun membaik. 3. Mulai kembali pembicaraan dengan tenang. Stanford Children's Health menyarankan untuk menghindari pembicaraan dengan anak saat sedang marah. Ketika emosi sedang naik, cobalah tinggalkan anak sejenak untuk menenangkan diri. Anak sebenarnya tidak paham apa yang Anda sampaikan bila berbicara sambil membentak. Oleh karena itu, agar pesan Anda tetap tersampaikan, tawarkanlah kembali pembicaraan saat situasi sudah tenang. Sambil mengobrol, sampaikanlah alasan mengapa Anda marah padanya. Mintalah ia untuk berjanji agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. 4. Hindari memaksakan pembicaraan saat itu juga. Apabila orang tua tidak berhasil menenangkan diri, hindari memaksakan diri untuk menyelesaikan pembicaraan dengan anak saat itu juga. Ambil jeda sesaat dan tentukan waktu yang tepat. Setelah ketegangan mereda, usahakan mencari waktu dengan segera agar ketegangan antara Anda dan anak tidak berlarut-larut. Sebagai contoh, katakan bahwa saat ini Anda sedang marah besar dan ingin membereskan cucian dulu sambil menenangkan diri. Setelah itu, lanjutkan kembali pembicaraan dengan anak. 5. Ingatkan anak bahwa Anda mencintainya. Sehabis dimarahi, hati si kecil tentunya akan terluka dan ia merasa tidak disayang lagi oleh orang tuanya. Segeralah tepis perasaan itu dengan memberitahu bahwa Anda tetap mencintainya. Penting bagi orang tua untuk menyampaikan bahwa tindakan Anda membentak anak bukan berarti benci, melainkan hanya merasa lelah dan penuh emosi. Peluk dan ciumlah si kecil untuk mengembalikan kepercayaannya pada Anda. 6. Kenali emosi dan perasaan. Agar terhindar dari bahaya membentak anak, pahamilah apa yang membuat Anda lepas kendali dan terbawa emosi. Misalnya, ketika merasa lelah sepulang kerja atau situasi lainnya di mana Anda menjadi lebih sensitif. Sadari hal ini dan jangan dijadikan pembenaran untuk memarahi si kecil. Tenangkanlah diri di waktu-waktu tersebut dan hindari berdebat dengan si kecil. 7. Bicaralah saat Anda tenang. Untuk memastikan orang tua tidak menegur anak secara berlebihan, buatlah suasana berbicara yang nyaman. Sebagai contoh, sambil duduk bersama, bukan berdiri, perhatikan pula nada suara Anda agar tidak meledak-ledak. Itulah tadi 7 cara mencegah risiko bahaya akibat membentak anak. Belajarlah untuk mengendalikan diri, untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Itulah tadi yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki mental anak
yang terlanjur sering dibentak. Terima kasih. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, jangan segan untuk membagikan video ini kepada orang tua lainnya tahu bagaimana cara untuk memperbaiki mental anak-anak mereka yang terlanjur sering dimarahi.